Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidra Febrin Hadianto dengan NIM 221240001231. Dengan video ini ingin menyelesaikan tugas proyek akhir untuk mempresentasikan proyek yang telah dikerjakan di ya ini proyek yang sudah saya kerjakan. Jadi ini ada jumlah total pemasukan, jadi ini yang pemasukan nanti dimasukkan jadi total di sini, terus yang pengeluaran di total di sini, terus yang pemasukan dikurangi pengeluaran jadinya di sini. Ini crowd ya, jadi bisa diedit misalnya ini namanya jadi beras 8 kg atau misalnya coklat 9 kg, di update keluar. Cuma untuk pemasukan sama pengeluaran ini nggak bisa, soalnya sekalinya masuk ke koleksi pemasukan nanti nggak bisa masuk ke pengeluaran, soalnya saya belum mengulik terlalu dalam. Jadi memang ini terlalu sederhana, terlalu basic, dan ya masih ada yang kurang. Ini kalau ditambah misalnya transaksi ini, terus namanya apalah tes, sini pengeluaran, terus ini bisa di set tanggalnya gitu. Ini masuk yang paling bawah jadi pengeluaran, bisa dihapus juga seperti itu. Untuk teknisnya jadi ini tadi di indeks ya, di indeks nggak keluar ya. Oke, jadi ini di indeksnya ini ada, ini yang masuk cuma config, create, edit, sama indeks, ini agregasi nggak kepake. Jadi saya jelaskan 5 file ini saja, yang agregasi ini nggak diimport sama sekali. Gitu. Nah ini mulai dari config dulu. Jadi untuk config ini require ini untuk proses ini ya, mau DP-nya ini, terus new client ini biar cepat DP-nya apa ini buat DP biar cepat, ini nggak usah buat klien, terus nama database, ini nama database-nya, terus ini koleksi ini di, kalau saya samakan nama koleksinya sama variabelnya biar simple aja. Terus masuk ke indeks, kayaknya indeks dulu aja kali ya. Nah, ini session start, ini ke dokumen table zero, terus ini pakai bootstrap paling simple, ya biar nggak kebanyakan CSS. Terus ini H1-nya tadi yang di tengah ini ya. Terus ini, nah ini buat pipeline-nya buat aplikasi di sini. Ini ada agregasi buat grup. Nah nanti jadi dijumlahkan, ini grup ID jumlah pemasukan, terus ini dikeluarkan. Nanti setelah itu masuk ke ini, oh ya ini saya buat jadi fungsi function total pemasukan maksudnya ya. So, ini function total pengeluaran, terus ini function saldo. Nah ini di function saldo ada lookup from koleksi total pemasukan, terus ini ada local field,
cek total pemasukan. Terus ini saldonya biar ini saya buat project ya. Jadi ini subtract, jadi pengurangan pemasukan, jadi pemasukan di subtract sama si pengeluaran gitu. Terus sudah keluar dari pipeline. Oh maaf, ini masih bagian dari pipeline. Maksudnya function, masih bagian dari function. Ini aksi buat total saldo agregat. Jadi biar dia agregat terus tiap kali dipanggil, jadi ini langsung aksi gitu. Yang atasnya juga sama, saya pakai skema yang sama. Nanti terus saldo yang dari ini apa project yang tadi saldo. Terus BR ini buat ini ngasih spasi ke bawahnya dari tombol transaksi ini biar ada jedanya. Terus ini tambah transaksi ya, terus ke bawah ini kalau sukses, ada alert suksesnya gitu. Ini ada ini buat bawahnya ya, buat tabelnya ada nama transaksi, nominal, ini transaksi, nominal, kategori, tanggal, sama aksi. Ini require config ya, buat ini dipanggil biar dia tahu pengeluaran maksudnya apa, pemasukan maksudnya apa. Pemasukan result sama dengan pemasukan, ini dipanggil pemasukan sama pengeluaran. Terus setelah itu transaksi result sama dengan ini apa, pemasukan result dan pengeluaran result nanti di digabung. Jadi ya ini kan gabung ya, cuma memang tidak tersortir menurut tanggal ya, harusnya disortir menurut tanggal yang paling baru. Jadi yang paling atas yang transaksi paling baru, cuma karena waktunya nggak sempat. Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada Bu Nadia, molor waktunya, sudah dikasih waktu 1 minggu lagi gitu. Terus ini ya sudah, ini setelah digabung terus ditampilkan, jadi dipanggil transaksi resultnya dipanggil jadi transaksi item, ya sama saja sih nanti kalau jadi transaksi result. Ini cuma variabel, terus dipanggil nama yang ada di transaksi item, nominal yang ada di transaksi item, dan seterusnya gitu. Terus kita masuk ke create ya. Untuk di create ya simpel-simpel saja, tidak ada yang terlalu spesial ya. Ini require config buat manggil ya, kayak tadi manggil si pengeluaran. Nah ini biar nominalnya integer, biar nanti bisa dihitung. Kalau string kan nggak bisa dihitung nanti. Nah ini terus dicek apakah pas pertama kali memasukkan ini, pas pertama kali memasukkan kategori di sini ya, masih record ya, 8 menit ya. Jadi di kategori ini dicek nanti kategorinya apakah kategorinya pengeluaran atau pemasukan. Nah kalau pengeluaran ya masuk ke koleksi pengeluaran, kalau kalau bukan pengeluaran berarti nanti masuknya ke pemasukan, seperti itu. Nah masalahnya kalau di sini setelah itu kalau diubah yang tadinya misalnya yang tadinya diinput pengeluaran terus dimasukkan pemasukan, itu jadinya nggak bisa. Itu juga kelemahan yang lain. Memang logiknya saya belum dapat. Ini saja sudah all in saya mengerjakannya ya, seperti itu. Nah ini nominalnya inval value, terus post ke nominal. Ini nama biar sama ya, kategori.
Ini kategori ambilnya dari sini. Seperti itu. Ini buat formulirnya. From method post di post ini di submit button seperti itu. Ini nominal ya, tipenya number, nominal transaksi. Ini placeholder ya, yang di belakang tadi, yang ini. Jadi ini biar ada tulisannya. Terus nama juga ada ya, contoh gaji, kopi, upah, tagihan listrik, dan lain-lain. Seperti itu. Seperti itu. Nah, terus ini tanggal dibuat type date biar kalau ini seperti ini nanti bisa pilih tanggalnya. Tanggalnya. Terus ini bisa diatur tahunnya. Seperti itu. Terus ini pengeluaran juga ini dibuat jadi option ya. Option value. Jadi dia cuma bisa 2. Jadi nggak perlu mencocokkan. Jadi apakah apa maksudnya uh, user tidak perlu menginput manual, tidak perlu teks, jadi tinggal pilih aja ini masuk ke kategori pengeluaran atau pemasukan. Nah, terus nanti dicek di sini seperti itu. Terus ini ke edit ya, edit juga nggak ada yang terlalu spesial. Edit nominal, nama, kategori harusnya dikunci ya, harusnya dikunci, bisa kalau dikunci apa ya, value-nya non kayaknya ya. Tapi itu mungkin bisa dikunci nanti, jadi nggak bisa diubah. Biar bisanya dihapus, nggak mengubah database-nya berubah juga nanti nggak berefek. Masuknya tetap misalnya masuk ke koleksi pengeluaran, nanti misal kategorinya diubah ke pemasukan masih di koleksi pengeluaran. Ya, seperti itu. Jadi ya masih ada kelemahannya. Terus ini dihapus, ya hapus.php, ada require config get by id. Oh ya, edit juga get by id, soalnya kan yang pasti nanti yang diedit id yang tertentu, nggak asal edit. Hapus juga nggak asal hapus, nanti get by id. Terus ini di find one yang id-nya yang ini nih yang diambil tuh. Seperti itu. Terus ini kalau apa di delete nanti ada delete one. Terus nanti di ini konfirmasi, tombol konfirmasi, nanti apakah mau beneran dihapus di sini atau mau kembali. Ini kembali terus hapus. Nah, ini apakah mau dihapus atau mau kembali. Kalau dihapus hilang, kalau kembali ya masih. Misalnya yang apa yang misalnya sewa alat snorkeling, misalnya dihapus kan hilang ya yang paling bawah tadi. Seperti itu ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.